Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Aryati. Saya perwakilan dari IAIH NW Lotim. Saya berasal dari Sumbawa Besar. Perasaan saya mengikuti lomba Dai Syiar Ramadan di Selaparang TV ini sangatlah senang. Because from this competition, we can get more experience. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang hebat melalui lomba Dai Syiar Ramadan ini. Jangan lupa saksikan dan terus dukung. And don't forget for watching in Selaparang TV production. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman daimaini ala rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Fadilatul Istighfar, keutamaan istighfar. Tabarrukan biwasilatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Mengapa engkau tidak memohon ampunan kepada Allah agar engkau mendapat rahmat? Pada penggalan ayat tersebut menunjukkan pertanyaan yang pada hakikatnya mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati hambanya yang senantiasa memohon ampun dan terus beristighfar kepadanya. Apabila kita telah mendapat rahmat Allah, pastilah hidup menjadi tenang, lapang, terang benderang, dan dijauhkan dari kejahatan-kejahatan mengenaskan nan malang. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, halaman 33 sebelah kiri, fi babil 20 fi fadilatil istighfar. Terdapat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dhunubi al-istighfar. Rawahu ad-Dailami an Aliin bila sanadin. Baginda Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat dosa itu adalah istighfar. Hadirin dan para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada. Di dalam ilmu kedokteran pula, sudah dibuktikan pengaruh hebat istighfar terhadap kesehatan. Dr. Aisyah Dahlan, seorang praktisi neuroparenting skill menjelaskan, bahwa memperbanyak membaca istighfar akan memberikan manfaat kesehatan terhadap otak manusia. Sebab ketika kita membaca istighfar, terjadi proses respirasi, mengeluarkan banyak karbon dioksida dan menghirup oksigen ke dalam tubuh. Itulah yang membuat tubuh kita menjadi sehat, mendatangkan ketenangan, hingga kita mampu mengelola emosi dengan baik. Semua itu sangatlah berguna untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Oleh karena itu, para hadirin, marilah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Kita terus memperbanyak membaca istighfar. Karena sesungguhnya Allah lah pemilik solusi terbaik di setiap permasalahan kehidupan. Jangan pernah merasa menjadi manusia yang paling terpuruk di dunia. Sebab Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar kemampuannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, marilah kita membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kamu menonton peserta sebelumnya, Dinda? Nonton? Ya. Nonton. Jadi apa yang menjadi perbaikan yang sebelumnya juga kamu sudah tingkatkan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tanya Ayahanda, silakan komentar yang pertama Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dinda ada perubahan. Kalau kemarin Dinda salam yang menjadi tegurannya ya, belum selesai audien menjawab langsung ke materinya. Alhamdulillah ada perubahan. Judulnya apa Dinda? Fadilatul istighfar, keutamaan istighfar. Fadilatul istighfar, bagus. Jadi kalau tadi ada ayat, alhamdulillah dengan tartil, bagus sekali. Hadisnya juga. Nah, yang menjadi penguasaan materinya di sini tidak ada dikisahkan tentang bagaimana ketauladanan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para aulia tentang istighfar ini ya. Nah, ini untuk memotivasi, untuk menambah ilmu agar kita semua bisa istighfar. Nah, yang menjadi ini adalah pengayaannya, ini istighfar gaya siapa itu? Yang tadi terakhir. Enggak, ya kepikiran gitu ngambil. Kepikiran. Nah, Ya. kalau Dinda tahu itu istighfar gayanya Gus Dur itu. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Nah, istighfar yang dianukan oleh gaya Gus Dur gitu. Yang istighfar yang pernah saya baca dalam satu kitab itu Rasulullah hingga ada catatan kesehatan begitu istighfar itu. Kalau istighfar itu diucapkan dengan tenang, ya, ada sepertinya kita yoga. Kalau orang yoga itu kan tarik nafas, keluar pelan. Nah, Rasulullah melakukan dengan para sahabat, salah satu ini tidak dicontohkan. Dari mana posisi istighfar kok bisa sehat itu, apa hubungannya? Ternyata bagaimana mengatur pernapasan. Coba dicontoh Pak Mas Dik Reza ya, Nak Reza, semuanya. Coba tarik nafas pelan-pelan. Lalu ucapkan Astaghfirullahaladzim. Keluar napas yang kita sedot tadi, kemudian keluarkan lewat istighfar. Ternyata di situ juga ilmu yoganya ada kan. Yoga itu hanya narik napas, keluar, narik napas, keluar tanpa suara. Nah, ini ada fadilah istighfar. Nah, itu masukannya untuk Dinda. Alhamdulillah lebih baik. Mudah-mudahan nanti kita tunggu bagaimana penilaian juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Abang Lalu Nur Yakin, bagaimana penampilan Dinda untuk sore hari ini? Dinda, baik. Nih Dinda ini masih ingat panjangannya? Lupa saya. Apa kepanjangannya kemarin Dinda? Oh, istri idaman kayaknya. Baik, kok sepi sekali karena ada tepuk tangan ya? Tidak, baik. Dinda, sebetulnya di awal opening tadi itu saya merasa kamu tidak memberikan satu gergat yang memang kuat dari pesan yang ingin disampaikan pada pidatomu. Ada diksi sarahan ya. Sarahan itu menurut kamu apa artinya? Gambaran atau penjelasan. Gambaran atau penjelasan. Iya, penjelasan. Kalau di Malaysia itu dosen itu disebut pensiarah. Jadi kalau sarahan itu artinya ya perkuliahan gitu. Jadi diskusi.
Jadi itu ada diksi yang memang tidak common di kita itu lagi-lagi pilihan diksi ya. Jadi besok itu pensarahan dan lain sebagainya itu kan itu bahasa Melayu. Itu bahasa Melayu yang memang common digunakan di Malaysia. Kemudian kamu juga tadi baiknya itu eye contactmu sudah baik. Jadi kedipan kedipan matamu itu. Jadi Lirikan mata. tetapi dari eye contact itu Dinda, jadi saya menghitung berapa kali kamu berkedip itu. Saya merasa bahwa ada yang kamu pikirkan selain pidato ini. Jadi kedipan apa istilahnya Riza ini ya? Gimana? Oke, kedipan saja ya. Kedipan betul, kedipan. Jadi lebih cepat sebetulnya dari kalkulasi saya. Apa yang kamu Ternyata pikirkan, bahwa Dinda? mungkin kamu juga sangat fokus pada materi kamu. Sehingga karena kamu fokus pada hafalan itu, maka kedipan itu pun tidak terkontrol dengan baik. Artinya over. Kemudian pada formal, terlalu formal gaya penyampaian kamu hari ini. Jadi sangat terasa sangat formal sekali, tidak ada entertainnya dan lain sebagainya. Timingmu memang pas, tetapi timingmu itu kamu sia-siakan pada opening yang terlalu panjang mengajak kita bernyanyi tadi, membaca istighfar. Sehingga yang belakang itu sunyi semuanya sampai sekarang, karena mereka beristighfar semua kayaknya. Ya, jadi timing itu dengan pesan yang akan disampaikan itu harus lebih banyak pesan-pesannya. Jangan sampai opening lebih banyak, closing lebih banyak, pesannya hanya satu. Padahal banyak waktu yang tersisa untuk memberikan pesan yang jauh lebih kuat pada yang kamu sampaikan. Artinya kepadatan isinya itu harus lebih padat besok. Itu saja Dima. Masya Allah, jadi itu terlihat sekali dari kedipan matamu. Bagaimana kalau kita pertama ketemu dengan doi ini abang? Kelihatan gak sih groginya dari kedipan mata? Oke, selanjutnya Bapak Tuan Guru, kami persilakan komentar yang ketiga. Ya, saya sependapat sama Pak Dokter. Kayaknya lagu Astaghfirullah kalau dibawa dinyanyikan sekali nggak masalah. Ini diulang-ulang terkesan kehabisan bahan gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengutip hadis yang semua penyakit ada obatnya dan penyakit dosa itu obatnya adalah istighfar, itu sebenarnya nggak perlu Dinda menyebut nama kitab Tanqihul Qaul ya, bukan tankih, bukan pakai kaf. Kalau tankih artinya menikahkan ya. Tanqihul Qaul tidak perlu, karena hadis ini bukan hanya ada di dalam kitab itu. Kecuali kalau hadis ini susah didapatkan, kecuali dalam kitab Tanqihul Qaul, tidak apa-apa disebutkan aja Tanqihul Qaulnya. Nah, kemudian kenapa Dinda mengutip hadis riwayat Ad-Dailami sementara ada hadis, banyak sekali hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan istighfar, dan yang lebih menarik justru misalnya ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, wallahi, saya bersumpah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah, dalam riwayat ila 100 marrah. Rasulullah yang maksum itu bersumpah, saya beristighfar loh, bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali sampai 100 kali. Saya loh sebagai nabi, apalagi kita yang bukan maksum, yang banyak dosa. Jadi seperti itu, kalau ada hadis yang sahih utamakan yang sahih. Ya, apalagi ini diriwayatkan oleh Imam Ali tanpa sanad, artinya langsung Imam Ali menerima dari Rasulullah SAW. Tapi jarang loh riwayat Ad-Dailami itu dipakai sebagai dalil selama ada banyak hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ada riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, Ibnu Hibban, itu utamakan. Jadi terkesan seolah-olah nggak ada dalil lain, nggak ada hadis-hadis selain riwayat Imam Ad-Dailami yang sukar dicari sehingga terpaksa disebut nama kitabnya Tanqihul Qaul. Jadi seperti itu ya dari saya. Semoga jadi calon daiyah yang sukses insyaallah. Amin.